Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Jual ganja di sekolah, seorang pengedar diringkus polisi. Kecanduan judi daring, 2 pemuda curi sepeda hingga 21 buah di lokasi yang berbeda. Mahasiswa pemakai sabu-sabu dibebaskan lewat program Restoratif Justice. Kami dari Sat Narkoba Polres Pariaman dipimpin oleh Pak Kasat. Seorang pengedar ganja dengan sasaran remaja atau siswa di sekolah diringkus tim Satres Narkoba Polres Pariaman. Teguh Adrian alias Anpatah memang telah lama menjadi incaran polisi karena aktivitasnya menjual ganja. Tersangka yang juga seorang residivis ini disergap polisi saat menunggu pembelinya di sebuah sekolah swasta di Desa Pauh Barat. Saat digeledah, polisi hanya menemukan 1 paket ganja. Polisi melanjutkan penggeledahan rumahnya, namun hanya menemukan 1 paket ganja lagi. Tak hanya sampai di situ, polisi kemudian mengejar pemasok ganja yang bernama Erik. Erik sendiri berhasil kabur. Namun dalam penggeledahan di pondoknya, petugas menyita 32 paket ganja yang disimpan dalam kantong plastik kresek dan digantung di batang pohon, serta ganja kering yang disimpan dalam kotak plastik dan ditaruh di tempat sampah. Tersangka sengaja menjajakan dagangannya dengan menyasar para remaja dan siswa, karena harga jual ganja lebih murah dibanding harga sabu-sabu. Dalam kasus ini, polisi menyita 34 paket kecil ganja dan sebuah telepon genggam. Terhadap tersangka panggilan Anpatah, memang kegiatannya udah berapa bulan yang lalu kita pantau dan informasi kita dapat dari masyarakat juga meresahkan terhadap pengguna-pengguna yang kebanyakan ya di kalangan remaja, karena daya beli terhadap ganja tersanggupi oleh kalangan remaja, baik anak sekolah maupun orang putus sekolah. Tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan selama ini tak berjalan optimal. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Dalam rekaman kamera pengintai ini, terlihat 2 pelaku tengah mondar-mandir di kawasan perumahan di Alai Parakopi, Kecamatan Padang Utara Padang, pada tanggal 14 November lalu. Setelah mengintai target dan melihat suasana sepi, salah seorang dari mereka memanjat pagar rumah. Sedangkan seorang lainnya menunggu di luar. Tak butuh waktu lama, sebuah sepeda milik korban raib dibawa kabur kedua pelaku. Berdasarkan laporan korban yang kehilangan sepedanya, kerugian yang diderita mencapai 6 juta rupiah. Polisi yang melakukan penyelidikan juga telah melihat rekaman kamera pengintai untuk mengetahui identitas pelaku. Kedua pelaku atas nama Tommy dan Rahmat ini akhirnya ditangkap polisi di 2 lokasi yang berbeda di daerah Balai Baru. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti sepeda curian yang telah dijual kepada pedagang sepeda. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, kedua lelaki itu ternyata telah mencuri 21 buah sepeda di lokasi yang berbeda. Uang hasil penjualan sepeda mereka gunakan hanya untuk bermain judi daring. Telah kita amankan 2 pelaku tersangka pencurian sepeda. Untuk pelaku kita amankan di daerah Balai Baru, Kecamatan Kuranji. Untuk kedua pelaku terekam CCTV dan setelah kita interogasi, pelaku mengakui bahwa lebih kurang 21 kali atau 21 TKP melakukan pencurian sepeda
yang berada di Wilkum Kota Padang. Keduanya dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Dari bulan berapa ambil sepeda? Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini Sempat ditahan dan menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit HB Saanin Padang, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Padang, M. Iqbal, yang terlibat pemakaian sabu-sabu beberapa waktu lalu, dilepaskan dari semua tuntutan hukum dan dikembalikan kepada keluarganya. Tindakan tersebut dilakukan Kejaksaan Negeri Padang melalui program Restoratif Justice. Alasannya, karena yang bersangkutan merupakan pemakai dan belum pernah dihukum. Selain itu, yang bersangkutan juga tidak pernah tersangkut jaringan narkoba, kurir, maupun sebagai bandar narkoba. Dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Restoratif Justice di kantor Camat Koto Tangah ini, ditandai dengan penyerahan surat keputusan penyelesaian perkara kepada M. Iqbal. Keluarga tersangka pun tak bisa membendung air mata saat Muhammad Iqbal Van Suzan mendapatkan penghentian tuntutan melalui Restoratif Justice dari pihak kejaksaan. Ibu kenapa nangis, Bu? Bahagia atau gimana? Sangat bahagia sekali karena supaya Iqbal bisa berubah ke depan, bisa membahagiakan ibu dan papa. Semoga Iqbal bisa melanjutkan kuliahnya. Muhammad Iqbal ini sudah kita proses melalui namanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Jadi awalnya si Muhammad Iqbal ini dalam perkara tersangkut mengenai perkara narkotika. Dari awal Januari tahun ini hingga menjelang akhir November ini, Kejari Padang telah melakukan restoratif justice sebanyak 9 kali. Rumah RJ yang ada di kantor Camat Koto Tangah merupakan rumah RJ yang pertama kalinya diluncurkan dari 11 kecamatan yang ada di Padang, yang kemudian disusul 10 kecamatan lainnya. Robiham melaporkan dari Padang.